Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ari Prawoto. Pada mata kuliah Statistika dan Probabilitas ini saya ingin melakukan semacam presentasi dan guna menjawab beberapa soal pertanyaan pada TS kali ini. Nah, pada pertanyaan pertama, aplikasi apa yang kelompok kami bahas dalam tugas, dan menjelaskan bagaimana membaca hasil yang disajikan oleh input aplikasi tersebut. Oke. Jadi pada mata kuliah statistika dan probabilitas, saya tergabung pada kelompok 3. Ini membahas tentang penerapan software SAS dalam mengolah data statistik penjualan kebaya Nadine Magelang. SAS sendiri itu merupakan perangkat lunak atau software untuk mengolah data statistik. Jadi di era digital saat ini, pengelola data statistik penjualan kebaya di Kebaya Nadine Magelang menjadi semakin penting untuk membantu pemilik atau manajer butik membuat keputusan yang tepat dalam mengolah stok, mengoptimalkan penjualan, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih efisien. Mana salah satu solusi yang dapat digunakan adalah penggunaan perangkat lunak software khusus untuk mengolah data statistik seperti SAS. SAS sendiri atau Statistical Analysis System merupakan salah satu perangkat lunak yang terkenal dan banyak digunakan di berbagai industri, termasuk di bidang fashion. Statistical Analysis System sendiri memiliki kemampuan untuk melakukan analisis statistik yang mendalam, mengolah data besar, dan menghasilkan laporan atau visualisasi yang informatif. Di antara langkah-langkah untuk membaca hasil yang disajikan oleh aplikasi SAS ini, pertama kita bisa membaca output table. Oke, kita kembali lagi. Pertama itu kita bisa membaca output table. Aplikasi SAS itu umumnya dia menampilkan tabel-tabel yang berisi hasil analisis statistik seperti mean, median, dan lain sebagainya. Tabel-tabel ini perlu dibaca dengan cermat untuk memahami informasi yang disajikan pada SAS tersebut. Lalu kita bisa membaca grafik dan visualisasi. Juga dapat menghasilkan grafik dan visualisasi data. Untuk membacanya, kita dapat memperhatikan label suhu, judul grafik, dan tanda-tanda lain yang menjelaskan informasi yang disajikan pada grafik tersebut. Kita juga bisa menginterpretasikan hasil. Setelah membaca tabel dan grafik, langkah-langkah terpenting adalah menginterpretasikan hasil-hasil tersebut. Apakah terdapat tren penjualan, perbedaan signifikan, atau insight-insight lain yang dapat diambil dari data. Dengan memahami langkah-langkah ini, kelompok kami dapat secara komprehensif membaca dan menginterpretasikan hasil output aplikasi SAS untuk analisis data penjualan kebaya Nadine Magelang. Lalu untuk pertanyaan nomor 2-nya, saya coba share lagi. Di sini karena saya NIM-nya genap 0, ujung ujung apa angka paling terakhir pada NIM saya itu adalah 0. Jadi saya ditugaskan untuk menganalisa statistik data dari set berikut menggunakan Python. Ini linknya, bisa kita lihat. Nah, ini dia ini variable table-nya. Kembali lagi.
Di sini saya akan bawa ke saya menggunakan Microsoft Visual Studio. Yang pertama saya coba untuk menginstal Panda, ekstensi Panda, karena setelah saya cari tahu untuk eh, melakukan analisis dataset itu harus terinstall Pandas, dan saya mengimpor Panda tersebut. Bisa dilihat visualisasi dalam waktu, correlation intervariable continuous, lalu ada kembali ke pertanyaannya. Dan pada soal nomor 3 itu kan karena saya NIM-nya paling ujung itu adalah angka 0, jadi saya ditugaskan untuk menganalisa tema 5 dan 1 yang mana itu pertambangan dan pariwisata dengan menggunakan Python. Sini adalah pertambangan, inilah data dari pertambangannya. Setelah kita lihat berisi dari bahan bakar, produksi bahan bakar minyak barel dari tahun ke tahunnya, lalu barang tambang mineral, ada batu bara, boksit, nikel, emas, dan segala macamnya, mulai dari tahun 2010 sampai 2021. Lalu ada negara penghasil minyak mentah, mulai dari Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, dan seterusnya, mulai dari tahun 2010 sampai 2016. Saya dan yang selain pertambangan, kita ditugaskan untuk dia pariwisata. Nah, ini adalah tabel dari pariwisata dari Provinsi Aceh hingga di Papua. Ini tingkat penghuni kamar pada hotel bintang menurut provinsi dalam bentuk persen. Dari tahun 2000, dari tahun 2010 hingga 2021, sini kita bisa lihat banyak sekali datanya. Nah, bagaimana cara saya dalam mengolah datanya? Caranya dengan menggunakan Python. Umumnya kita bisa menggunakan software Python bawaan dari official Python. Di sini saya tetap menggunakan uh, Microsoft Visual Studio-nya. Mulai dari pariwisata dan pertambangan. Sama saya juga menggunakan Panda. Terus saya masukkan datanya provinsi dari Aceh sampai Papua. Saya masukkan juga tingkat penghunian 2022, 2021. Pada pertambangan juga saya menggunakan import Panda juga. Lalu saya import plot LIB plot. Sini adalah data mengenai produksi bahan bakar minyak BBM mulai dari premium sampai dasar pelumas. Saya juga memasukkan plot produksi BBM-nya. Lalu saya memasukkan data mengenai produksi barang tambang mineral. Data mineral mulai dari batu bara, boksit, nikel, hingga biji nikel, dan seterusnya. Ini sudah saya cantumkan pada eh, lembar kerja tugas soal nomor 2 dan nomor 3 di data pariwisata dan data dan data pertambangan. Ya. Ini mungkin cukup sampai sini presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan saya sangat terbuka apabila ada saran dan kritikan dari Bapak Ibu dosen. Saya Arif Pramoto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.